Gadis kecil malang ini menghentikan seorang pria berjas di jalan, mengeluarkan uang 50 yuan yang kusut, dan memohon dengan sangat agar pria itu bersedia menjadi ayahnya selama 3 hari. Ternyata, sekolah akan segera mengadakan rapat orang tua murid, dan gadis kecil itu takut ditertawakan oleh guru dan teman-temannya jika tidak memiliki ayah. Ia sama sekali tidak tahu bahwa pria di hadapannya ini ternyata adalah orang terkaya di dunia. Orang terkaya itu dengan wajah dingin langsung menolaknya, bahkan memperingatkannya agar tidak membuang-buang waktu berharganya. Gadis kecil itu panik dan berlutut di tanah sambil menangis putus asa. Tepat pada saat itu, orang terkaya tersebut tiba-tiba menyasadari bahwa alis dan mata gadis kecil ini ternyata sama persis dengan dirinya saat masih kecil. Demi menyelidiki kebenarannya, orang terkaya itu mengetahui bahwa hasil tes darah kebetulan membutuhkan waktu 3 hari. Ia pun memanfaatkan situasi ini dan menyetujui permintaan gadis kecil itu, lalu mengikutinya pulang ke rumahnya yang kumuh. Begitu masuk ke dalam, orang terkaya itu terkejut, rumah sempit dan kumuh itu ternyata dipenuhi dengan botol plastik kosong bekas. Gadis kecil itu dengan hati-hati menjelaskan bahwa hanya dengan menjual botol-botol kosong ini, ia baru bisa makan sampai kenyang. Melihat tatapan jijik dari orang terkaya itu, gadis kecil tersebut ketakutan dan buru-buru menyingkirkan semua botol itu. Yang lebih mengejutkan adalah, nenek sakit parah yang terbaring di ranjang mengungkapkan bahwa gadis kecil itu sebenarnya adalah yatim piatu, yang dulu ia temukan dan bawa pulang dari tepi sungai. Hati orang terkaya itu seketika terasa perih. Malam harinya, gadis kecil yang pengertian itu membawakan selimut dan spray paling bersih di rumah untuk dipasang, dan membiarkan orang terkaya itu tidur di satu-satunya ranjang yang ada. Orang terkaya itu terbangun karena mimpi buruk di tengah malam. Saat ia berlari keluar untuk melihat, gadis kecil malang itu ternyata sedang duduk sendirian kedinginan di atas bangku kecil yang dingin di luar pintu, hanya demi tidak mengganggu waktu istirahatnya. Melihat gadis kecil yang menggigil kedinginan itu, pertahanan hati orang terkaya tersebut benar-benar runtuh. Dengan mata penuh belas kasih, ia segera menyuruh gadis kecil itu untuk cepat masuk ke dalam rumah dan beristirahat. Namun tepat pada saat itu, di tengah malam buta, gadis kecil itu tiba-tiba berdiri lagi. Dan dengan tubuh munggilnya, ia berniat berjalan keluar pintu lagi. Melihat punggung munggilnya, orang terkaya itu dipenuhi dengan kebingungan. Sudah selarut ini, sebenarnya apa yang ingin ia lakukan?